Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkanlah, saya Dia Arum Bugi Asuti, salah satu guru di SMPN 3 Kadimangan Blitar, Jawa Timur. Hari ini kita akan membahas tentang Tek Guru Belajar seri AKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud Republik Indonesia. Sebelum kita membahas tentang AKM, saya akan mengajak para Bapak Ibu guru hebat untuk menjawab mengapa sih para guru harus kegiatan ini. Nah, di sini yang pertama, dalam program pembelajaran GTK itu sudah ada lebih dari 300.000 guru yang sudah berpartisipasi dan 1.000 lebih komunitas yang sudah terdaftar. Dan yang lebih poin utamanya lagi, dalam untuk yang diselenggarakan oleh Kemdikbud itu lebih bersifat fleksibel. Maksudnya bagaimana? Di sini kita sebagai Bapak Ibu guru hebat bisa mengatur sendiri waktu belajar sesuai dengan kesibukan kita masing-masing. Jelas hal ini sangat mempermudah kita sebagai para pendidik. Apa saja sih latar belakang asesmen nasional itu? Mengacu kepada kompetensi siswa yang diajukan terhadap kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila, kedua hal inilah yang menjadi tolak ukur adanya asesmen nasional. Asesmen nasional sendiri itu terdiri atas 3 hal atau berbentuk dalam 3 hal. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, yang kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Selanjutnya, asesmen nasional itu, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, seperti literasi, numerasi, dan karakter. Kita akan bisa melihat apa saja manfaat asesmen nasional itu. Di sini ada 3 hal yang menjadi dasar manfaat asesmen nasional. Yang pertama, sebagai potret kualitas pembelajaran baik di sekolah maupun di daerah, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran baik di sekolah maupun daerah, serta sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah. Ini kita akan mengetahui apa sih program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum itu. Ini adalah salah satu program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas, baik di tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMLB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Selain itu, apa saja tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yakni yang poin utamanya, kita sebagai Bapak Ibu guru hebat mampu menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, siapa saja sih yang bisa menjadi peserta dalam program ini? Oh, di sini banyak sekali. Yakni bisa semua guru baik di tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK, dan juga kepala sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK, pengawas, semua guru di tingkat SDLB, SMPLB, dan SMALB, serta kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB, serta peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM yang sederajat dengan SD, SMP, SMA, atau SMK, dan yang lebih utamanya lagi, setiap Bapak Ibu guru hebat harus memiliki akun SIM PKB sebelum mengikuti program ini. Selanjutnya,
bagaimana pelaksanaan AKM itu? Di sini saya akan menerangkan beberapa petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan. Dalam jadwal pelaksanaannya antara SD, SMP maupun SMA itu memiliki perbedaan. Kalau di tingkat SD atau MI itu waktunya antara 75 menit di tes literasi dan 20 menit di tes di survei karakter, dan di tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Kalau di tingkat SMP atau MTS itu tes literasinya 90 menit dan tes numerasinya 90 menit. Kalau di tingkat SMA, SMK atau MA itu survei karakternya terdiri atas 30 menit, survei lingkungan belajarnya 30 menit. Kalau soal petunjuk dan teknis pelaksanaannya asesmen nasional itu berbasis kepada komputer dan bersifat adaptif. Bagaimana bentuk soalnya? Bentuk soal AKM itu terdiri atas 5 bentuk. Yang pertama yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Hanya siapa saja? Yang jelas tidak seluruh siswa, tapi kita akan mengambil sampel secara acak. Kalau di tingkat SD, kita akan mengambil di kelas 5. Kalau kita di tingkat SMP, kita akan mengambilnya di kelas 8. Dan di tingkat SMA, kita akan mengambilnya di kelas 11. Tapi dari masing-masing tingkatan itu, kita akan mengambil cuma beberapa saja. Bagaimana cara mengaksesnya? Yang pertama, kita buka dulu Google-nya. Setelah itu, kita ketikkan guru belajar. Nah, di situ akan muncul program guru belajar multiseri portal resmi guru belajar. Nah, muncul seperti ini deh. Kita masukkan email dan kata sandi dari SIM BKB kita masing-masing. Baru setelah itu kita pilih bagian dari seri asesmen kompetensi minimum. Masuk di akunnya, kita akan melihat seperti ini. Kita nanti akan ada 2 tahap. Yang pertama tahap bimtek, yang kedua adalah tahap pengembasan. Dalam tahap bimtek itu sudah saya contohkan seperti itu tampilannya. Dan setelah kita selesai dalam bimtek, kita akan ditugaskan untuk membuat pengimbasan. Nah, pengimbasan ini nanti kita akan share lewat YouTube. Setelah semuanya selesai, kita akan mendapatkan namanya sertifikat. Ini sebagai bonus kita yang jumlahnya ada 32 jam. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.